Selamat pagi saudara-saudari dimanapun kalian berada. Hari ini kita melihat kitab yang baru, kitab Yunus. Satu kitab yang semarak. Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Pengalaman ini juga Yesus juga pernah mengalami. Di sini di latar belakang di zamannya setelah Yerobeam meninggal, Raja Yerobeam wafat. Pada saat kerajaan utara mau dimusnahkan oleh Asyur. Kerajaan Asyur satu kerajaan yang kejam. Dia pada waktu menyerang kota, kalau mereka tidak menyerah, setelah mereka serang dan seluruh kota itu penduduknya akan dibunuh. Kemudian kepala-kepala mereka akan dipotong, akan ditumpukan di pintu gerbang. Satu kerajaan yang kejam. Dan bagi kerajaan utara Israel menjadikan satu yang mengancam sekali. Dan waktu Asyur berbuat demikian, di mana-mana pun ada pertumpahan darah. Dalam keadaan demikian, Tuhan mengangkatkan Yunus. Saya memberikan tema, bangkitlah sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan. Bangunlah untuk mengikuti Tuhan. Yunus adalah seorang nabi. Yunus adalah pengkhotbah atau penginjil. Dia adalah orang Israel. Baik kita itu nabi atau pengkhotbah, kita harus sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Ayat pertama, ayat 1 dengan kedua, sub yang pertama. Bangunlah untuk mengikuti Tuhan, jangan lagi menghindar pada Tuhan. Bangkitlah untuk mengikuti Tuhan, jangan melawan Tuhan, jangan menghindar dari Tuhan. Ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Israel adalah kota bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Mereka setia. Mereka adalah umat Allah yang menjadi kesayangan Allah. Karena aku adalah umat Allah, Allah memilih kami, Tuhan tidak memilih kamu. Seharusnya bangsa asing kalian harus dimusnahkan. Mereka punya kelebihan dalam satu suku. Terhadap suku mereka ini, mereka sangat menghargai Tuhan. Mereka membaca akan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan, anak-anak pun kitab Musa mereka pun hafal dengan lancar. Jadi mereka setia pada Tuhan. Tetapi kalau mereka untuk melayani Tuhan sungguh sangat baik. Tetapi di sini dalam keadaan yang lain, di sini Tuhan berfirman kepada Yunus, ada satu misi yang harus dilakukan oleh Yunus. Ini bukanlah satu yang tidak dimintai. Saya
mengikuti Tuhan, saya melayani Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saya kenal akan Tuhan, saya menanti untuk dipakai oleh Tuhan. Sekarang saatnya tiba. Mengapa kita pagi-pagi harus membaca firman Tuhan? Karena kita ingin mengenal lebih lagi akan Tuhan. Juga kita ingin dipakai oleh Tuhan. Dalam hidup kita, seumur hidup kita bisa untuk dipakai Tuhan, itu sungguh sangat baik. Dan saatnya tiba. Tiba pada Yunus. Untuk pergi ke Nineveh dan berseru kepada rakyat di situ. Dan menyatakan firman yang ingin Tuhan sampaikan kepada mereka. Kita lihat bagaimana reaksi dari Yunus. Ayat ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Kita melihat reaksi dari Yunus. Allah ingin dia pergi dari timur ke Nineveh, sekitar 200 km. Tetapi dia membalikkan arah pergi barat, pergi ke Yafo. Dengan dari Israel sekitar 3.000 km sekarang di Spanyol, daerah ke Spanyol. Bagi zaman dulu itu satu tempat yang jauh, hampir di sebagai kutub. Tuhan menyuruh dia pergi ke sebelah timur, dia pergi ke sebelah barat. Bukankah kamu ingin melayani Tuhan? Bukankah kamu ingin menjadi nabi untuk Tuhan? Bukankah kamu menanti untuk sampai saat ini? Tetapi kamu berbalik arah. Bagi Yunus, dia sangat mengenal akan Allah. Karena dikatakan Nineveh, kota itu, kejahatannya telah sampai kepada Allah, dan di situ menyuruh mereka bertobat. Di sini Yunus berpikir, Allah ingin menyelamatkan Nineveh. Mereka mungkin akan bertobat, mungkin juga tidak bertobat. Saya pergi ke sana untuk menyatakan penghakiman. Kalau seumpamanya mereka bertobat, ini jangan sampai terjadi, karena negara ini mereka sangatlah kejam, sangatlah jahat. Janganlah beri mereka kesempatan untuk bertobat. Maka salah satu caranya, Tuhan menyuruh saya ke timur, saya pergi ke barat, pergi jauh lagi. Maka dikatakan, mengikuti Tuhan, jangan melawan pada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Yunus di sini memilih untuk melawan Tuhan dan menjauh dari hadapan Tuhan. Dan sini kita bertanya, mengapa bisa demikian? Setiap orang melawan Tuhan, alasannya pun berbeda. Ada satu alasan yang besar. Bagi Yunus, boleh dikatakan Asyur adalah negara yang jahat. Bahkan mereka telah menjajah Israel. Dia menyakitkan umat dari negara kami.
Kita melihat dari sejarah ke sejarah, mereka adalah negara yang bersatu. Sampai sekarang pun demikian. Mereka dengan kerajaan utara perang, ada yang diangkut atau ditahan 10 orang. Kemudian mereka mengadakan pertukaran dan mereka dibebaskan. Jadi mereka saling tukar balik para tawanan. Kalau dikatakan ambil 10 orang, mereka Israel pun bersedia. Yang penting agar mereka selamat. Kalau mereka pun mati, saya harus melihat mayatnya. Mereka sangat menghargai setiap kehidupan, setiap nyawa. Sekarang Asyur menyerang negaranya dan telah membunuh banyak orang. Ini kenyataan tidak bisa diterima. Pikiran yang ini membuat dia melawan pada Tuhan. Ada kemungkinan alasan ini membuat dia memberontak pada Allah. Hati Yunus disakiti. Hati yang sakit membuat dia melawan pada Allah sehingga membuat dia sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Yunus menjadi penghakim sendiri. Kita adalah yang disakiti. Bagaimana membiarkan kota Nineve diselamatkan? Yang luka ini telah membuat menjadi satu keegois yang membuat dia sendiri menjadi Allah. Firman Tuhan sampai padanya itu hanya menjadi saran. Banyak juga firman Allah bagi kita juga membuat kita itu adalah satu saran atau nasihat. Boleh dikatakan kalau senang aku juga dengar, kalau boleh dikatakan kalau didoakan oleh doa profetik, kalau tidak disukai lebih baik diganti orang lain. Yang diinginkan hanya menurut keinginan sendiri. Hati yang luka membuat orang melawan pada Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Kita lihat terus di ayat dia di Yafo mendapatkan sebuah kapal dan akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Boleh saya katakan orang ada uang mudah membuat orang melawan pada Tuhan, menjauh dari Tuhan. Mengapa pergi ke Tarsis? Karena dia punya uang. Itu sangat sederhana. Kalau tidak punya uang, tidak mungkin berpikir demikian banyak. Kita banyak alasan untuk membuat kita untuk tidak mengikuti Tuhan. Dan juga ada kalanya kita salah. Kita mengira mengikuti Tuhan harus banyak berkorban. Demikian juga kalau kita membelakangi Tuhan atau melawan Tuhan juga harus banyak berkorban dan membayar harga. Kamu membayar tiket untuk kapal juga harus bayar. Kita melakukan sesuatu, segala sesuatu juga harus membayar atau dengan berkorban. Yunus ada kemungkinan dia adalah suku, mereka mempunyai kekayaan uang sehingga dia membuat dia untuk melawan atau menjauh dari hadapan Tuhan. Kita lihat di sub yang kedua 4 sampai dengan 6. Bangunlah untuk berseru pada Tuhan. Janganlah tertidur, janganlah mencelakakan orang lain. Bangunlah untuk berseru pada Tuhan. Janganlah untuk mencelakai orang lain dan janganlah tertidur nyenyak.
Dia naik kapal, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, hampir menghancurkan kapal itu. Bagaimana dengan para orang-orang yang ada di kapal? Mereka takut kapalnya tenggelam. Awak-awak kapalnya di situ menjadi takut. Mereka berteriak kepada Allah dan membuang segala muatan dalam kapal untuk meringkannya. Tetapi di sini Yunus, dia tertidur. Sehingga nakoda kapal itu mendapatkan dia dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Kita hampir mati, kamu malah tidur nyenyak. Bangun, bangun. Berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Semua orang telah berusaha. Semua muatan pun telah dibuang. Mereka juga telah berseru kepada Allah-Allah mereka. Semuanya telah dilakukan. Tetapi keadaan tidak bisa berubah. Jadi dia mencari apa penyebabnya. Dia di situ mendapatkan Yunus. Mungkin dia belum berseru kepada Allahnya sehingga membangunkan dia. Jadi kita bisa menghadapi satu bencana atau bahaya. Kita perlu akan perlindungan Allah. Kita harus tahu bahwa Allah melihat kita. Kita bisa berdoa. Allah akan mendengar. Tetapi di sini Yunus, dia tidur nyenyak. Bukan hanya tubuhnya yang tidur, tetapi jiwanya juga tertidur. Tertidur, luar dalamnya juga mereka lambat. Keadaan sangat bahaya, tetapi dia tidak merasakan. Dan juga dia tidak peduli akan keperluan orang lain. Kita lihat muatan telah dibuang. Sesungguhnya dia yang menyebabkan, tetapi dia tidak berkata. Dan di belakang ada dikatakan, itu akulah penyebabnya. Karena membuat kerugian banyak orang. Kamu tidak akan merasa hatimu bisa lega, bisa enak? Kamu ingin seluruh kapal ikut mati bersamamu? Mengapa kamu tidak punya perasaan? Egois. Terhadap keadaan dia tidak punya perasaan. Yunus tidak punya reaksi. Di situ mereka berkata, melihat mereka Yunus tidak bereaksi, mereka pun berkata, "Mari kita ambil buang undi, siapa yang mendapatkan." Dan sungguh lihat yang didapatkan itu Yunus, dan mereka bertanya, "Apa yang kamu perbuat?" Dikatakan, "Apa pekerjaanmu, dari mana engkau datang, dari negerimu dan bangsa manakah engkau datang?" Yunus dengan sombong berkata, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Yang saya berkata, mungkin dia berkata demikian, dia tidak merendahkan diri. Dia dengan bermegah diri, dia tidak merasa bersalah dan berkata, "Aku seorang Ibrani." Dan berkata lagi, "Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Kita katakan dia tertidur nyenyak. Terhadap keadaan reaksinya lambat. Terhadap keperluan orang dia tidak peduli. Dan juga terhadap keadaannya juga dia tidak peduli. Dia tidak mengenal dirinya sendiri.
dia melawan pada Tuhan, dia merasa dia takut akan Tuhan. Dan juga dia tahu Allah yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Langit, daratan itu adalah mempunyainya ciptaan Allah. Laut pun demikian, Allah yang menjadikannya dan Allah yang berkuasa atas lautan daratan. Jadi kamu naik kapal, kamu melarikan diri. Apa artinya? Dalam akal budimu tidak bisa diterobosi, tidak masuk akal. Kamu di langit, di lautan atau di daratan itu sama. Semuanya karena Allah yang menjadikan dan yang berkuasa. Bagaimana kamu bisa melarikan diri dengan demikian? Ada gunanya. Jadi ketidaktahuannya dia melawan Tuhan. Dia masih merasa dia takut akan Tuhan. Kemudian dia tahu Allah yang menjadikan langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dia merasa bisa naik kapal, bisa menghindar darinya. Ada kalanya kita juga demikian dalam keadaan kita tidak peka. Kita tidak tahu di dunia ini apa yang terjadi. Seperti kalau melihat berita, sepertinya dunia ini damai. Jadi kita tidak ada petunjuk dalam dunia roh. Apa yang terjadi kita pun tidak peka. Kita tidak terasa. Kemudian merasa diri sangat mengenal akan Allah. Sesungguhnya kamu tidak tahu. Kamu telah ditutup arahmu. Jadi kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Di sini dikatakan jangan tertidur, jangan mencelakakan orang. Tetapi kamu telah mencelakakan orang, kamu pun tidak tahu. Para penumpang kapal ini semua barang muatan telah dibuang. Mereka tidak memiliki lagi, membuat kerugian pada mereka, tidak terpikir karena kamu yang mencelakakan mereka. Barang-barang mereka angkut ke Tarsis, mereka kan juga membayar. Karena para pemilik kapal, mereka mendapat bayaran baru mengangkat barang-barang mereka. Dan sekarang barang-barang mereka telah dibuang. Jadi para nakoda atau pemilik kapal ini, apapun sudah telah tidak memiliki apa-apa, mereka telah dirugikan. Itu disebabkan karena kamu melawan pada Tuhan. Jadi kita sungguh-sungguh harus mengikuti Allah kita. Kita jangan mengikuti, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikuti Allah, kita akan melawan Allah dan kita bisa mencelakakan orang. Dan orang-orang yang terkena nasibnya sial. Sesungguhnya apapun tidak terjadi, sesungguhnya menjadi para nakoda bertahun-tahun bersama, bertahun-tahun berpisah dengan istri anaknya, dan setiap pulang bisa membawa uang pulang. Karena para pelayar demikian cara mereka untuk hidup, tetapi mereka bertemu dengan seorang yang pengkhotbah yang mengikuti Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Jadi siapa yang bertemu dengan dia akan bernasib sial. Jadi kita melihat di kitab Hakim-Hakim, dua Hakim-Hakim, dua orang Lewi membuat
Israel menjadi pertumpahan darah karena orang Lewi tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan sehingga membuat mencelakakan orang lain. Dan juga orang Kristen kalau tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, kamu juga akan mencelakakan orang lain. Jangan kira kamu telah dengan setia sungguh-sungguh mengikuti Allahmu. Kamu jangan mengira hanya naik kapal sudah selesai, tetapi seluruh dunia ini mengikutimu. Karena rencana Tuhan itu pasti digenapi. Pasti akan terjadi. Dan akhirnya membuat orang lain yang ikut serta menderita karena kamu. Maka kalau kita mengikuti, kita haruslah bangkit untuk janganlah tertidur, berseru pada Tuhan, dan janganlah mencelakakan orang lain. Sub ketiga 10 sampai dengan 17, bangunlah untuk bertobat, janganlah keras hati dan janganlah menyerah. Bangunlah untuk mengikuti, janganlah keras hati. Yunus dia didapatkan dalam undi dan ditanyakan ini karena dia, dan di situ dia berkata karena dia tahu apa yang Allah lakukan. Dan mereka bertanya apa yang dilakukan. Yunus berkata, sampai aku ke dalam laut, maka laut akan reda. Yunus seperti tidak merasakan apapun karena dia terus keras hati. Orang-orang ini hampir mati karena dikarenakan kamu seorang. Sesungguhnya dia sungguh menyesal dan berkata kepada Tuhan, baiklah aku mengikutimu dan memberitakan akan penghakiman, maka pun badai pun akan reda. Tetapi dia terus keras hati. Dia berserah. Baiklah, lebih baik aku mati. Mungkin lebih baik. Kalau aku mati, mereka akan selamat. Di dalam hati orang ini sangat keras, tidak mau untuk melembutkan hati. Negara kita orang disakiti, bagaimana saya menyelamatkan orang Niniwe? Dia berkeras hati. Dia tidak mengerti Allah yang penuh kasih, mengasihi orang Niniwe. Demikian juga mengasihi orang Israel. Allah itu adil. Dia mengasihi Israel, demikian juga dia memberi kesempatan untuk orang kota Niniwe untuk bertobat. Tetapi Yunus tidak mengerti, dia terus berpegang pada dendamnya. Dia lebih baik mati, dia tidak mau orang di kota Niniwe diselamatkan. Dia tidak mengampuni, dia tidak memaafkan. Dia lebih baik kota ini puluhan ribu orang naik ke neraka, dia tidak mau mengampuni mereka. Walaupun dia mati, dia pun rela. Lebih baik aku mati daripada melihat ada kesempatan di Niniwe untuk bertobat. Niniwe keras ke hati. Dia tidak peduli. Bahkan dia merelakan diri. Kita haruslah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Janganlah keras hati dan janganlah menyerah. Janganlah berserah. Apa yang dilakukan oleh nakoda atau awak kapal itu?
kamu menyuruh kami untuk mencampakkan kamu di laut, awak kapal itu tidak pengen. Mereka juga nahkoda tidak mau. Dia dengan berusaha mendayung kapalnya dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu ke darat. Ini satu yang bahaya, karena kalau bertabrakan di darat itu bisa membuatkan satu bencana. Mereka tidak bisa mendarat. Akhirnya mereka membuang Yunus ke laut, mencampakkan Yunus ke laut. Dan di situ mereka pun sangatlah tegang. Mereka berdoa pada Allahnya Yunus, Yunus, kamu menjaganya. Kami membuang dia di laut, kamu jangan menyalahkan kami. Kami berbuat demikian karena kami tidak berdaya. Kemudian akhirnya setelah dicampakkan, laut pun berhenti. Ya, memang demikian. Allah itu nyata. Allah yang bisa menghentikan badai. Jadi Allah ini bisa membuatkan badai menjadi tenang. Jadi mereka sangat takut akan Tuhan dan mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Dengan gampang kita katakan orang yang melawan pada Tuhan juga bisa membuat orang lain, satu kapal orang, percaya pada Tuhan. Tetapi kalau dia sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan, lebih banyak lagi orang diberkati. Seperti orang Israel sama. Orang Israel, mereka melawan Tuhan. Maka keselamatan datang ada pada bangsa-bangsa asing. Kita diberkati. Orang Israel kalau mereka sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, buah hasilnya sangatlah baik. Demikian juga dengan kita. Kalau gereja kita melawan pada Tuhan, juga bisa membawa orang untuk percaya pada Tuhan. Karena perkara bagi Tuhan satu demi satu. Kalau kamu lihat banyak di televisi yang memberitakan satu KKR yang membuat orang banyak percaya Tuhan. Kemudian tahu mereka terbongkar rahasia, mereka pun punya masalah. Dari perkara-perkara itu terjadi dari beberapa tahun. Dan Tuhan menanti agar di televisi disebarkan sehingga membuat orang bertobat. Yaitu seperti membuat dia berbuat jahat dan juga membuat orang percaya pada Tuhan. Tetapi jangan kita mengira kita banyak membawa orang percaya pada Tuhan itu sangat tepat. Tetapi ini satu perkara demi perkara. Jadi perlawanan Yunus membuat orang satu muat kapal, awak kapal, mereka percaya pada Tuhan. Demikian juga dengan gereja. Ada kemungkinan kalau kita melawan Tuhan, Tuhan memakai kita untuk memberkati orang yang belum percaya pada Tuhan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka kota ini, dunia ini akan diberkati lebih besar lagi. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Jangan tertidur. Jangan apapun tidak tahu. Jangan tidak punya perasaan terhadap keadaan dan jangan membohongi diri sendiri. Merasa diri takut akan Tuhan. Mengira diri lebih adil daripada Allah, berpegang pada yang menyakitkan, tidak mau melepaskan. Kita sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Saudara semua, mari kita bangkit bersama. Orang Israel
Mari kita memuji Tuhan. Kita bangsa-bangsa pun bangkit untuk memuji Tuhan. Di pagi hari ini kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Saudara semua, mari kita bersama, kita berdoa, kita buka hati kita di pagi hari ini. Kita tidak lagi menghindar dari hadapan Allah Tuhan. Kami tidak lagi menghindar dari hadapan-Mu, tidak mau lagi menjauh dari hadapan-Mu Tuhan.
Marilah kita bersama untuk menyembah Allah kita. Kita memuji Tuhan kita sebab Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita bersama memuji Allah kita. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengasihi kita, yang menciptakan di atas segala sesuatunya di bumi ini. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih, kami mengucapkan syukur kami. Tuhan kami, Engkau Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Engkau juga Allah yang menyelamatkan kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Seumur hidup kami memuji Engkau dan beribadah kepada Engkau. Engkau Allah, Allah yang baik. Kehendak Tuhan akan terjadi di antara kita. Satu rencana yang indah menjadi satu pekerjaan yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan, seperti Yunus, dia tidak melihat akan apa rencanamu dalam hidupnya. Yunus, dia menghindar darimu, dan banyak yang tidak dipahami. Dia tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami pada melihat hidupnya Yunus, kami tahu akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kehendak-Mu Tuhan, Engkau tidak mau kami tertidur. Engkau ingin kami untuk menyelamatkan orang yang belum percaya Tuhan. Saudara semua, kita mohon pada Tuhan untuk menerangi kita di dalam hidup kita. Apakah aku orang yang sulit dalam mengikuti Tuhan? Adakah sesuatu yang menarik kaki saya untuk dalam mengikuti Tuhan? Yunus, dia merasa dia yang adil. Dia merasa pembela akan umatnya. Dan hari ini, apa yang menjadi halangan bagi kita dalam mengikuti Tuhan? Roh Kudus, mohon Engkau menerangi kami. Tuhan, kami tidak mau rantai ini mengikat kami. Ya Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Baik itu kesombongan atau kamu tidak percaya kepada Allah, kamu ragu pada Allah, atau karena keegoisan kita sendiri, atau kita merasa kita lebih adil daripada Tuhan kepada Allah, atau di antara kita masih berpegang pada hal-hal yang menyakitkan di masa lalu, masih berpegang pada luka hatimu. Kamu sulit untuk mengampuni. Kamu sulit untuk lebih erat lagi mengikuti Tuhan. Hari ini kita mohon pada Tuhan untuk membuang semua ini dalam hidup kini. Saudara semua, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Seperti Yunus, awak kapal pun menyuruh Yunus untuk berseru kepada Allahnya. Hari ini juga kita berseru kepada Allah kita. Buanglah semua ini di dalam hidup kita. Mungkin di antara kita seperti yang dikatakan oleh nakoda kapal itu, orang yang tertidur. Kamu percaya pada Tuhan bertahun-tahun. Kamu telah mendengar banyak akan pekerjaan Tuhan, tetapi perlahan semua ini dalam hidupmu kamu merasa tidak merasakan lagi. Kamu tidak semangat pada Tuhan. Walaupun kita ikut dalam ibadah, tetapi rohmu tertidur. Dalam segala sesuatu kamu tidak punya merasa. Kamu mendengar bagaimana perbuatan Tuhan kepada orang lain yang begitu Tuhan, tetapi waktu kamu mendengar, kamu pun tidak punya
tidak merasakan, atau kamu tertidur melihat keadaan sekeliling, kamu melihat sesuatu yang terjadi, kamu pun memilih untuk tidak berdoa. Kita mohon Tuhan untuk membangunkan jiwamu, membangunkan rohmu, agar jangan lagi, mohon Tuhan agar jangan lagi membuat aku menjadi orang yang tertidur. Jangan sampai karena aku tertidur, seluruh keluargaku, seluruh sukuku juga akan terlibat karenanya. Kita mohon Tuhan, kita mohon pada Tuhan agar kita jangan tertidur. Kita jangan tertidur nyenyak terhadap sesama kita. Jangan tidak punya perasaan. Kita mohon Tuhan, mungkin karena ketidakpedulian kita membuat orang lain tidak mau percaya pada Tuhan. Mohon pada Tuhan agar membuat kita punya perasaan, atau kita peduli, atau di antara kita ada hati kita keras, baik ketua selmu atau Tuhan berkata kepadamu, atau lewat kebaktian firman Tuhan kamu mendengar tetapi hatimu tidak mau berubah. Dalam hatimu, ya aku demikian, aku tidak sanggup. Hatimu keras, dan mohon pada Tuhan, mohon pada Tuhan, mohon Tuhan, mohon memberikan kepada kamu hati yang lemah lembut, membuat hati yang mau untuk dirubah, membuat hatimu menjadi punya perasaan. Ya Tuhan, kami tertidur, mohon Engkau menolong kami. Kami melawan, kami hanya peduli akan diri kami sendiri. Kami keras hati, mohon Engkau berbelas kasihan pada kami. Ampunilah kami. Kami membohongi diri kami sendiri karena kami tidak mau berubah. Kami hanya menggunakan firman-Mu sebagai contoh, tetapi kami tidak melakukan. Bahkan kami berkata kami percaya pada Engkau, tetapi kami tidak sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Tuhan, mohon Engkau buanglah segala keegoisan kami, tinggi hati kami. Tuhan, kami tidak sanggup untuk menolong diri kami sendiri. Mohon Engkau menolong kami. Yesus, kami berseru pada nama-Mu, mohon kepadamu, mohon Engkau menolong kami, membantu kami membuang segala kebutaan kami, keras hati kami, roh kami yang keras hati. Kami mohon pada Engkau, sembuhkanlah segala luka hati kami, pikiran kami yang membelok. Tuhan, kami perlu akan Engkau, kami perlu akan Engkau. Yesus, kami pun seru kepada Engkau, berseru dengan nama-Mu Tuhan, untuk mohon Engkau menolong kami setiap orang. Tuhan, tolonglah kami setiap, karena kami adalah juga seperti Yunus, kami ada memberontak, dan juga karena luka, karena kami tertidur, kami mencelakakan orang lain, kami mengira kami orang yang saleh, kami tidak terlihat akan keadaan kami, sehingga membuat orang lain bersama kami menderita. Tuhan, mohon Engkau buat kami untuk bertobat. Kami tidak mau untuk terus keras hati. Tuhan, Engkau memilih kami sebagai orang Kristen agar kami sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Tuhan, mohon Engkau menolong kami, bukalah mata kami agar kami bisa melihat, agar kami bisa bertobat, agar kami melihat dan berseru pada Engkau. Ya Tuhan, Yunus memberitahukan kepada kami, aku adalah seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan yang punya langit dan bumi, yang punya aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit, yang telah menjadikan laut dan bumi. Tuhan, kami seorang Kristen, kami datang di gereja 611, kami juga
ikut renungan doa pagi. Tuhan, mohon kami, sesungguhnya kami tidak mengenal akan Engkau. Terhadap keadaan kami tidak punya perasaan, bahkan kami tidak bisa untuk berseru kepadamu. Kami tidak bisa berseru. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ada perkara yang terjadi, kami pun tidak tahu di dunia ini. Tuhan, ampunilah kami terhadap keadaan kami tidak perasaan dan merasa semua orang juga demikian. Tuhan, ampunilah kami. Kami adalah umat-Mu, kami adalah hamba-Mu, tetapi kami terhadap keperluan orang lain kami tidak punya perasaan, kami tidak mau menanggung. Tuhan, itulah aku, itu adalah keadaanku. Mohon Engkau ya Tuhan. Aku tertidur, gerejamu tertidur. Tuhan, kami sudah terbiasa dalam hidup dalam keadaan kami sehari-hari, tapi kami tertidur. Mohon Engkau mengampuni kami, Tuhan, karena kami tertidur. Mohon ampuni dosa kami. Kami tidak mau menanti sampai kami dicampakkan di dalam laut samudera kami baru berseru pada Engkau. Tuhan, kami tidak mau. Tuhan, kami mohon ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, ampunilah gerejamu karena tidak bangkit untuk berseru kepada Engkau. Dan mohon ampuni kami karena kami tidak satu hati. Kamu berdoa pada Engkau, selamatkanlah gerejamu agar gerejamu lemah lembut hatinya. Selamatkanlah kami berdoa. Kami berdoa pun kami juga tidak punya perasaan. Kami tidak pernah, gerejamu tidak punya perasaan. Kami tidak punya perasaan terhadap Hong Kong. Ampunilah kami ya Tuhan. Terhadap sesama juga kami tidak punya perasaan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami. Kami perlu akan Engkau. Hancurkanlah hati kami yang keras hati ini, agar kami menjadi satu dengan Engkau. Dan kiranya kejahatan yang dilakukan Niniwe sampai pada telingamu, kejahatan pada kami juga sampai kepadamu Tuhan. Kami memohon kepada Engkau Tuhan, mengapa ampunilah kesalahan kami yang keras hati ini Tuhan. Engkau pun mendengar, Engkau pun melihat Tuhan. Selamatkanlah kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah kota kami, selamatkanlah negara kami. Dan kami perlu akan Engkau Tuhan. Kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami berterima kasih ya hari ini Engkau menerangkan kami. Pada saat kami berseru pada Engkau, suara kami sampai pada di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Engkau membangunkan saudara-saudari, membangunkan jiwa, membangunkan roh saudara-saudara kami. Hapuskan segala kebutaan kami Tuhan. Kami perlu akan Engkau. Kami perlu atas sesama. Kami punya perasaan. Kami peduli akan keadaan kami juga, dan membuat kami agar bisa berseru pada Engkau Tuhan. Kami hadapan pada Engkau, berseru pada Engkau. Ya semua saudara semua, mari kita berdoa untuk Hong Kong. Ada berita di Hong Kong, ada kasus pembunuhan yang ada orang yang takut. Hari ini kita berdoa. Kita sebagai orang Lewi, kita berseru pada Tuhan. Kita mohon Tuhan terhadap berita ini kami punya perasaan. Kami juga perlu akan keperluan orang. Kita bangkit untuk menolong orang lain. Mari kita berdoa. Kita mohon Tuhan, kasih Tuhan ada pada kita berdoa. Kita
juga berseru pada Tuhan, karena seorang yang serakah membuat orang lain sampai pada perkara yang begitu sadis. Kita mohon untuk kota kita, mohon Tuhan berbelas kasihan mengampuni. Mungkin masih juga di antara masih banyak lagi perkara-perkara yang lebih kejam lagi. Kita hari ini kita terhadap keadaan, terhadap kita punya perasaan. Mari kita berdoa, kita mohon Tuhan untuk mengampuni kekerasan hati orang, kejahatan orang. Ya Tuhan, inilah manusia Tuhan, karena demi keuntungan mereka berbuat begitu kejam, begitu jahat. Tuhan, kami mohon pada Engkau, ampunilah kami. Tuhan, mendengar berita ini bukan hanya kami mendengar kemudian tidak punya perasaan atau dilalui, tapi Tuhan, kami mendengar ini, kami punya perasaan. Setidaknya kami bangkit untuk berdoa, berseru pada Engkau. Mohon Engkau dalam nama Tuhan Yesus, kami dikasihkan roh tidur keluar dari gereja kami. Mari kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih Engkau menyelamatkan kami. Hidup kami seluruhnya milik-Mu. Pagi hari ini kami wakil saya sendiri dan juga mewakili gereja datang di hadapan-Mu. Kami mengaku kami seperti Yunus, hanya mengutamakan perasaan sendiri, mengutamakan kebenaran sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, terhadap Hong Kong kami tidak punya perasaan, dan kadang kami merasa punya perasaan harus bagaimana. Tuhan, ampunilah kami. Di dalam kami penuh dengan kami tidak berdaya, takut. Tuhan, semua ini kami serahkan di dalam tangan Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Engkaulah yang berkuasa. Engkau dari jauh, Engkau mata bisa melihat, kamu punya telinga
Engkau bisa mendengar. Engkau punya hidung, Engkau pun bisa mencium. Kejahatan manusia bisa sampai di hadapan-Mu, bersama dengan juga seruan manusia akan sampai di telinga-Mu. Doa orang Kristen juga seperti dupa sampai di hadapan-Mu. Tuhan, kami deklarasikan, kami percaya pada Engkau sampai penghabisan. Kami kembali bertobat kepada Engkau dan juga kami berdoa untuk negara kami, kota kami. Mohon Engkau pakai kami sebagai orang yang bangkit, mendeklarasikan, memberitakan seperti Yunus yang memberitakan kota Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami, saudara kami mohon darah-Mu yang kudus, hancurkan segala roh tidur dari gereja 611. Dalam nama Tuhan, ya roh tertidur, saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, dan pergi dari gereja pergi dari semua saudara-saudari kami. Tuhan, Engkau pakai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghancurkan segala roh yang keras hati, yang ketidakpedulian, roh yang tertidur, semuanya pergi dari kami. Kasih Tuhan penuhilah kami. Tuhan, kasih-Mu sekarang, Roh Kudus, hanya Engkau sekarang ada pada gereja-Mu. Tuhan, Engkau memberikan roh keselamatan, berikan roh penginjilan bagi gereja-Mu. Terima kami sebagai wakil dari saudara-saudari, mewakili kami, terima Roh Kudus. Tuhan, berilah kami hati yang mau bertobat, hati yang lemah lembut, dan hati yang berdoa bagi kami setiap orang. Karunia nubuat, karunia roh nabi ada pada kami. Pintu urapilah kami setiap orang. Tuhan, kami memuji Engkau dan berterima kasih. Hari ini kita berdoa karena hari ini ada para orang tim Lensia pergi ke Chongzhou. Kita berdoa, dan juga di situ ada pendatang baru, teman baru, dan juga tangan kiri kita berdoa untuk drama Purim. Kita berdoa bersama. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, Engkau mendengar doa kami setiap orang. Roh Kudus yang menuntun kami berdoa, Tuhan, berilah kami, jagalah kami, baik itu para orang tua atau baik itu tim Lensia yang pergi tamasya, dan juga untuk perayaan Purim ini, dan bagi setiap orang yang belum percaya, Tuhan, yang hadir di sini, mereka percaya pada Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan. Salam bagi Hong Kong, karena Raja Damai akan datang di Hong Kong. Tuhan, Engkau berkatilah kami, segala kuasa kejahatan, kuasa kematian, suka kekejam, semua keluar, pergi dari Hong Kong. Tuhan, yang kami dengar, kami dedikasikan Engkau mendengar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati, damai sejahtera Tuhan ada padamu. Salam Tuhan ada padamu. Dimanapun kamu berada, damai sejahtera, Engkau membawa damai sejahtera itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.